Yang pertama ada sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier merupakan kumpulan persamaan linier yang memiliki solusi terhingga, tak terhingga solusi, dan tak mempunyai solusi. Bentuk umum sistem persamaan linier ialah A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2, dan bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel ialah A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, dan A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Untuk sistem persamaan linier sendiri memiliki beberapa metode penyelesaian. Yang pertama yaitu metode grafik. Jika SPL tersebut mempunyai terhingga penyelesaian, maka hasil penyelesaian adalah koordinat dari perpotongan kedua garis tersebut. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari X plus Y sama dengan 4 dan X plus 3Y sama dengan 6. X plus Y sama dengan 4. Kita buat tabel. Untuk menentukan titik koordinatnya, kita buat tabel terlebih dahulu. Kemudian kita tulis X, Y, dan titik. Jika X-nya 0, maka nilai Y-nya adalah 4. Dan jika nilai Y-nya adalah 0, maka nilai X-nya adalah 4. Jadi, grafik X plus Y sama dengan 4 memiliki koordinat titik 0,4 dan 4,0. Kita lanjut untuk yang X plus 3Y sama dengan 6. Kita buat tabel lagi seperti yang di atas untuk menentukan titik koordinatnya. Kita tulis X, Y, titik. Jika X 0, maka nilai Y-nya adalah 2, dan jika Y 0, maka nilai X-nya adalah 6. Jadi, grafik X plus 3Y sama dengan 6 memiliki koordinat titik 0,2 dan 6,0. Selanjutnya yaitu akan kita buat grafiknya. Kita buat dulu sumbu X dan Y-nya. Y, X, satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama diketahui titik 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Kita buat titiknya. Yang kedua yaitu 4,0.
Kemudian kita tarik garis. Selanjutnya 0,2, lalu 6,0, kita tarik garis lagi. Nah, didapatlah titik perpotongannya, yaitu di koordinat titik 3,1. Selanjutnya yaitu metode eliminasi. Dengan melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada kedua persamaan linear dengan tujuan menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel yang koefisiennya sama atau telah disamakan. Pertama kita tulis yaitu X plus 3Y sama dengan 1. Nah, kemudian 2X min Y sama dengan 9. Kita akan eliminasi yang variabel Y. Jadi pertama kita kali 1 dan yang kedua kita kali 3. Hasilkan X plus 3Y sama dengan 1 dan 6X min 3Y sama dengan 27. Kita jumlahkan 7X sama dengan 28. X sama dengan 4. Jadi nilai X adalah 4. Selanjutnya adalah metode substitusi, artinya mengganti atau memasukkan salah satu variabel yang ada pada salah satu persamaan dan dihubungkan ke persamaan lain. Pertama, kita substitusikan persamaan Y sama dengan 7 min 3X ke persamaan 2X min 5Y sama dengan 33. Kemudian kita tulis 2X min 5 kali 7 min 3X sama dengan 33. 2X min 35 plus 15X sama dengan 33. 2X plus 15X min 35 sama dengan 33. 17X sama dengan 33 plus 35. 17X sama dengan 68. X sama dengan 4. Substitusikan persamaan selanjutnya, yaitu Y sama dengan 7 min 3X menggunakan nilai X sama dengan 4. Pertama kita tulis lagi ya persamaannya, yaitu Y sama dengan 7 min 3X. Y sama dengan 7 min 3 kali 4. Y sama dengan 7 min 12. Y sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 5. Selanjutnya adalah metode gabungan atau campuran eliminasi dan substitusi, yaitu dengan melakukan eliminasi terlebih dahulu, lalu substitusi atau sebaliknya. Pertama, kita lihat contoh ada X plus 3Y sama dengan 1, 2X min Y sama dengan 9. Kemudian, kita akan mengeliminasi variabel Y. X plus 3Y sama dengan 1 dan 6X min 3Y sama dengan 27. Kita jumlahkan 7X sama dengan 28. X sama dengan 4. Selanjutnya yaitu substitusi X plus 3Y sama dengan 1. 4 plus 3Y
sama dengan 1. 3Y sama dengan negatif 3. Y sama dengan negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 4, negatif 1. Selanjutnya yaitu metode determinan matriks, yaitu dengan menggunakan rumus determinan untuk menentukan nilai variabel X, Y, dan Z. Nah, dari SPL yang ada, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Didapat 2, 3, 4, min 1, min 2, 1, 1, 1, min 1, dan kemudian kita akan mencari nilai D-nya terlebih dahulu menggunakan determinan 2, 3, 4, min 1, min 2, 1. Didapatkan, maka D sama dengan 4 dikurangin 4 tambah 3 dikurangin negatif 8 tambah 2 tambah 3 sama dengan 3 min 3 sama dengan 6. Jadi nilai D-nya adalah 6. Selanjutnya kita buat lagi untuk mencari nilai DX-nya, yaitu 3, 2, 3, negatif 1, negatif 2, 1, 1, 1, negatif 1. Kita tulis lagi 3, 2, 3, negatif 1, negatif 2, 1. Jadi DX sama dengan 6 dikurangin 3 tambah 2 dikurangin negatif 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 5 dikurangin negatif 1 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari D-nya. Negatif 1, negatif 2, 1, 3, 2, 3, 1, 1, negatif 1. Kita tulis lagi negatif 1, negatif 2, 1, 3, 2, 3. Sehingga nilai D-nya sama dengan 2 tambah 9 dikurang 2 dikurang 2 tambah 3 kurang 2 sama dengan 9 dikurang 3 tambah 3 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu mencari nilai DZ-nya. Kita tulis 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, 1, 3, 2, 3. Kita tulis lagi 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, 1. Jadi DZ-nya sama dengan negatif 12 dikurang 8 tambah 9 dikurang negatif 24 tambah 4 kurang 9 sama dengan 11 dikurangi 29. Negatif 11 dikurang negatif 29 sama dengan 18. Selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai X-nya. DX per D sama dengan 6/6. Hasilnya yaitu 1. Kemudian Y-nya. Y sama dengan DY per D sama dengan 12/6 sama dengan 2.
kemudian Z-nya sama dengan DZ per D sama dengan 18 per 6 sama dengan 3. Jadi didapat X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Materi selanjutnya yaitu program linear. Yang pertama ada menyelesaikan masalah program linear. Program linear adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi linear atau nilai maksimum dan nilai minimum. Program linear tidak lepas dari sistem pertidaksamaan linear, khususnya pada tingkat sekolah menengah. Sistem pertidaksamaan linear yang dimaksud adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, daerah himpunan penyelesaian. Penyelesaian program linear sangat terkait dengan kemampuan melakukan sketsa daerah himpunan penyelesaian sistem. Berikut ini teknik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama, buat sumbu koordinat kartesius. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu X dan Y dari semua persamaan-persamaan linearnya. Yang ketiga, sketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Yang keempat, pilih satu titik uji yang berada di luar garis. Yang kelima, substitusikan pada persamaannya. Yang keenam, tentukan daerah yang dimaksud. Masuk ke contoh soal. Sketsa daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear X plus 3Y kurang dari sama dengan 3, 2X plus Y lebih dari sama dengan 2, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya yang pertama kita buat terlebih dahulu tabel untuk menentukan titik potong dari setiap persamaan. Untuk persamaan X plus 3Y sama dengan 3, apabila kita masukkan X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Dan apabila Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 3. Didapat titik 0,1 dan 3,0. Untuk persamaan 2X plus Y sama dengan 2, apabila dimasukkan X-nya sama dengan 0, maka didapat Y sama dengan 2, dan apabila Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Didapat titik 0,2 dan 1,0. Kemudian hubungkan tiap titik potong seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya pilih titik uji 3,2. Pertama, diuji pada X plus 3Y kurang dari sama dengan 3. Didapatkan 3 plus 3 kali 2 sama dengan 9. Karena 9 tidak kurang dari sama dengan 3, maka salah. Sehingga daerah himpunan penyelesaian adalah sebelah bawah dari garis X plus 3Y kurang dari sama dengan 3. Yang kedua, diuji pada 2X plus Y lebih dari sama dengan 2. Didapatkan 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 8. Karena 8 lebih dari 3, maka benar, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah sebelah atas dari garis 2X plus Y sama dengan 2. Yang ketiga, titik 3,2 terletak di atas garis Y sama dengan 0, sehingga daerahnya di atas sumbu X. Nah, materi selanjutnya adalah model matematika. Program linear juga membutuhkan kemampuan untuk mengubah bahasa cerita menjadi bahasa matematika atau yang sering disebut dengan model matematika. Nah, model matematika ini adalah bentuk penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika. Nah, dimisalkannya itu dengan variabel X dan Y, sehingga permasalahannya itu dapat diselesaikan. Langsung aja ke contoh. Contoh 1, sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Nah, jika luas parkir untuk sedan itu 5 meter persegi dan bus itu 15 meter persegi, maka tentukanlah model matematikanya. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama itu kita misalkan dulu si X-nya ini banyaknya sedan, kemudian si Y-nya ini banyaknya bus. Nah, kita tuang dalam bentuk tabel untuk mempermudah. Nah, si tabel ini menunjukkan kolom ini banyaknya kendaraan, kemudian ini luas kendaraan. Misalnya si sedan ini kan kita
misalkan X, kemudian busnya itu kita misalkan Y. Kemudian ini total, kemudian pertidaksamaan linearnya. Nah, ini banyaknya kendaraan. Misalnya sedannya 1, busnya 1, totalnya itu kan 300. Maka pertidaksamaan linearnya X plus Y kurang lebih sama dengan 300. Nah, untuk luas kendaraan, tadi kan untuk sedan 5 meter persegi, dan untuk bus itu 15 meter persegi. Sedangkan totalnya itu 3.750, maka pertidaksamaan linearnya itu 5X plus 15Y kurang dari sama dengan 3.750. Nah, berdasarkan pertidaksamaan tersebut, maka model matematikanya itu adalah untuk banyaknya kendaraan. Berarti kan X plus Y kurang dari sama dengan 300. Sedangkan untuk luas kendaraan, 5X plus 15Y kurang dari sama dengan 3.750. Nah, jika disederhanakan itu akan menjadi X plus 3Y kurang dari sama dengan 750. Ini masing-masing dibagi 5. Maka banyaknya sedan ini atau variabel X kan itu tidak mungkin negatif, maka si X-nya ini lebih besar dari sama dengan 0. Dan banyaknya bus atau variabel Y tidak mungkin juga negatif, maka Y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian contoh yang kedua, sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Nah, setiap penumpang kelas utama ini boleh membawa bagasi 60 kg dan si kelas ekonomi ini hanya 20 kg. Jika pesawat hanya dapat menumpang bagasi 1.440 kg. Nah, jika harga tiket kelas utama ini 600.000 dan kelas ekonomi 400.000, maka pendapatan maksimum yang diperoleh adalah, nah untuk menyelesaikannya itu kita misalkan dulu. Misalkan variabel X. Nah, variabel X ini menunjukkan banyaknya penumpang kelas utama. Sedangkan variabel Y ini menunjukkan banyaknya penumpang kelas ekonomi. Nah, kita tuangkan ke dalam tabel untuk mempermudah. Nah, kolom ini menunjukkan total penumpangnya. Kemudian kolom ini menunjukkan berat bagasi. Dan kolom yang bawah ini menunjukkan pendapatan maksimum. Nah, si X ini menunjukkan penumpang kelas utama, variabel Y ini penumpang kelas ekonomi, kemudian ini total seluruhnya, dan ini pertidaksamaan linearnya. Nah, misal si berat bagasi ini kan untuk si kelas utama ini kan boleh membawa bagasinya itu 60 kg, sedangkan untuk kelas ekonomi atau Y ini hanya 20 kg. Maka totalnya ini kan 1.440 kg. Nah, dimisalkannya itu di pertidaksamaan linearnya atau model matematikanya itu berarti 60X plus 20Y kurang dari sama dengan 1.440. Nah, untuk total penumpangnya kan itu kan tidak mungkin negatif, maka jika misalkan 1, si Y-nya ini 1, maka totalnya seluruhnya itu 48. Maka X plus Y kurang lebih sama dengan 48. Nah, untuk pendapatan maksimum ini akan menjadi fungsi objektif. Untuk kelas utama ini tiketnya itu 600.000, sedangkan untuk kelas ekonomi tiketnya itu 400.000. Nah, totalnya ini karena belum diketahui, maka kita misalkan dengan variabel Z. Nah, maka pertidaksamaan linearnya atau model matematikanya itu 600X plus 400Y sama dengan Z, atau fungsi objektifnya yaitu f X, Y sama dengan 600X plus 600Y. Nah,
Jadi berdasarkan pertidaksamaan tersebut, model matematikanya itu untuk total penumpang berarti kan X plus Y kurang dari sama dengan 48. Sedangkan untuk berat bagasi itu 60X plus 20Y kurang dari sama dengan 1440. Nah, jika disederhanakan masing-masing dibagi dengan 20, maka akan menjadi 3X plus Y kurang dari sama dengan 72. Nah, sedangkan untuk banyaknya penumpang di kelas utama X itu kan tidak mungkin negatif, maka si X-nya ini lebih besar dari sama dengan 0. Begitu pula dengan si penumpang kelas ekonomi, tidak mungkin negatif juga kan, maka si Y-nya ini lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kita gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk model matematika persamaan untuk total penumpang ini kan X plus Y kurang dari sama dengan 48. Jika kita misalkan si X-nya ini 0, maka Y-nya ini kan 48. Jika kita misalkan Y-nya 0, maka si X-nya ini 48. Maka kita buat titik 0,48 dan 48,0. Kemudian kita tarik garis. Nah, sedangkan untuk persamaan linear ini, misalnya ini kan didapat dari berat bagasi. 3X plus Y kurang dari sama dengan 72. Nah, jika kita misalkan si X-nya ini 0, maka si Y-nya ini kan sama dengan 72. Maka titiknya itu 0,72. Sedangkan jika si Y-nya ini kita buatkan 0, maka si X-nya ini 70 per 2 bagi 3 itu hasilnya 24. Maka 24,0 kita tarik garis. Nah, maka ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Next. Nah, ini menentukan titik sudutnya. Nah, perpotongan garis-garis antara si X plus Y sama dengan 48 dan 3X plus Y sama 72 itu dengan melakukan teknik eliminasi dan substitusi yang sudah diajarkan di materi sebelumnya. Nah, itu didapat X sama dengan 12 dan Y-nya itu sama dengan 36 atau titik X 12,36. Kemudian untuk titik sudut yang lain dengan cara yang sama itu didapatkan 0,0, 24,0 dan titik 0,48. Nah, untuk menguji titik-titik sudutnya itu, nah misalnya untuk titik 12 dan 36 disubstitusi ke fungsi objektifnya yang tadi 600 dikali 12 plus 400 kali 36 itu hasilnya 7.200 plus 14.400. Nah, hasilnya itu 21.600. Nah, sedangkan untuk titik 24,0 jika disubstitusikan itu hasilnya 4.400. Nah, untuk titik 0,48 jika disubstitusikan ini hasilnya 9.200. Nah, dengan demikian pendapatan maksimum diperoleh jika banyaknya penumpang pada kelas utama ini 12 dan banyaknya penumpang pada kelas ekonomi 36. Maka keuntungannya ini kita ambil yang terbesar yaitu 21.600 gitu.